Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini dari kelompok 3, dari kelompok 2, Angkatan 4, Kabupaten Bogor, yang mengikuti Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diskusi aktual yang ada di Indonesia terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Mungkin sekarang kita mencoba perkenalan dulu ya, mulai dari Kang Rizal, mangga. Baik, terima kasih Bu Rina atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rija Rizky Rustandi, asal instansi dari Kecamatan Rumpin sebagai penggerak swadaya masyarakat. NDH saya 7 dari kelompok 3 Angkatan 4. Terima kasih. Mangga dilanjut. Perkenalkan, nama saya Giata Syabzabahiria, asal instansi di RSUD Ciawi sebagai ahli pertama dokter. Saya juga berasal dari kelompok 3, Angkatan 4. Ya, perkenalkan, saya Rina Herunisa, saya asal instansi dari Puskesmas Ciawi sebagai dokter ahli pertama dari kelompok 3 Angkatan 4. Perkenalkan, nama saya Amita Putri Afini, asal instansinya RSUD Ciawi sebagai apoteker. Saya dari kelompok 3 juga, NDH 31. Baik, yang pertama mungkin pemaparan dulu ya isu aktual yang akan kita bahas. Izin saya screen ya. Iya, mangga. Sebentar. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu Rina. Saya akan membahas isu yang kita angkat itu mengenai tentang desa digital atau lebih tepatnya digitalisasi desa. Akan tetapi isu yang kita ambil itu hanya satu aja, yaitu di aplikasi Sapa Warga sebagai salah satu inovasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat di dalam penyediaan disebutnya penyediaan layanan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat di tingkat bawah untuk diteruskan ke pemerintah. Ini sekilas tentang Provinsi Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat itu ada sekitar 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 5.312 desa, 645 kelurahan, dan 52.193 rukun warga. Ini menjadi salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan luas wilayah 35,4 ribu kilometer persegi, dengan total jumlah penduduk 49 juta lebih, yaitu sebanyak 20% jumlah penduduk di Indonesia. Untuk strata desa di Jawa Barat, itu di tahun 2019 terdapat data sebagai berikut. Ada yang masuk kategori desa mandiri, desa maju, desa berkembang, dan desa tertinggal. Tapi di tahun 2020 ini mengalami peningkatan di mana jumlah desa tertinggal semakin berkurang, desa berkembang semakin berkurang, dan desa maju dan desa mandiri itu semakin bertambah. Ini mengenai gambaran rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data, ada sekitar 65% masyarakat Indonesia itu percaya dengan kebenaran informasi di dunia maya tanpa pengecekan terlebih dahulu. Ini menurut survei Global Cigi Ipsos tahun 2016. Jadi hampir di atas setengahnya masyarakat Indonesia itu udah percaya bahwa informasi yang ada di dunia maya itu sudah dianggap benar gitu, tanpa mereka cek terlebih dahulu validasinya. Sedangkan 0,001 data dari indeks membaca orang Indonesia dalam satu hari, hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang gemar membaca, ini menurut UNESCO tahun 2015. Di balik masyarakat Indonesia yang percaya dengan informasi digital yang ada di dunia maya, tetapi literasi atau membaca orang Indonesia itu hanya
1 dari 1.000 orang ini sangat rendah sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, ini aktivitas atau potensi penetrasi internet dan media sosial di Indonesia. Per tahun 2020, di Indonesia itu memiliki populasi sekitar 272,1 juta orang memiliki koneksi apa ya, disebutnya memiliki koneksi handphone atau smartphone itu sekitar 338,2 juta dari populasinya itu 124%. Lalu pengguna internet itu mencapai 175,4. Untuk orang-orang yang aktif di sosial media itu mencapai 160 juta, sehingga penetrasinya itu sekitar 59%. Untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di tahun 2030, desa digital ini merupakan salah satu program yang diluncurkan di dalam mendukung salah satu program SDGs yang pertama itu mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kedua mengurangi ketimpangan. Adanya pengadaan infrastruktur tersebut secara langsung maupun tidak langsung memberikan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi desa. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali kanal atau platform yang menyediakan lapangan kerja baru baik dari sektor ekonomi maupun sektor yang lain yang secara tidak langsung merekrut banyak tenaga kerja dengan adanya infrastruktur digital. Terus dengan adanya akses digital, informasi menjadi hak inklusif semua masyarakat tanpa pengecualian. Ini membantu mengurangi ketimpangan yang ada di dalam suatu negara. Akses informasi yang begitu cepat bisa tersampaikan sehingga ketimpangan baik dari segi informasi maupun dari segi lainnya itu bisa terbagi di dalam suatu daerah sehingga ketimpangan bisa dikurangi di dalam suatu negara. Nah, ini adalah roadmap desa digital, khususnya desa digital yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui mind map desa digital tersebut, ada beberapa bagian yang dibangun. Contohnya di dalam membangun command center ini sampai ke tingkat desa itu membuat membuat grup dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada seperti WhatsApp, dibuat WhatsApp grup kepala desa yang terkoneksi dengan bupati dan gubernur. Terus ada yang namanya WA grup warga desa yang terkoneksi dengan pemerintahan desa. Lalu ada yang namanya akun medsos desa yang berisi tentang promosi desa, baik itu wisata, kuliner, maupun program-program desa, lalu berita mengenai keadaan desa, aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan sebagainya. Nah, pembangunan ekosistem tersebut ini akan terkoneksi satu sama lain, baik dari pemerintah desa hingga ke pemerintah provinsi. Lalu dari segi infrastruktur, itu ada yang namanya pembangunan pemancar sinyal berikut dengan WiFi-nya. Karena untuk mendukung transformasi digital pasti tidak hanya memerlukan media untuk menyalurkan, juga membutuhkan yang namanya infrastruktur yang mendukung di dalam digitalisasi tersebut. Nah, lalu ada yang namanya aplikasi atau platform-platform digital yang bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sarana pelayanan publik, mulai dari aplikasi layanan publik desa, bisnis digital, command center, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan sistem yang ada di masyarakat seperti perikanan, peternakan, dan pertanian. Contoh yang sekarang sedang dibangun itu ada yang namanya Fishery dan Deep Irrigation. Nah, untuk tingkatan desa digital itu ada beberapa strata, yakni yang pertama itu internet desa, di mana masyarakat pada tingkatan ini dia hanya menggunakan internet itu hanya untuk keperluan pribadi gitu. Dia hanya mengakses internet lewat gadget mereka, dia hanya menggunakan untuk keperluan sehari-hari. Kalau di tingkat yang kedua itu tingkat literasi digital, masing-masing kepala keluarga sudah menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan ketua RW atau RT di dalam forum digital, misalkan di dalam WhatsApp group untuk berkomunikasi apapun itu, misal tentang desa-desa. Kalau kemarin kan ada kasus COVID itu berbicara tentang paparan COVID, terus sebaran kasus COVID itu sudah mulai dilaksanakan apabila masyarakatnya itu udah ada di fase literasi digital.
Nah, untuk di tingkatan ketiga dan keempat itu sudah mulai melakukan optimalisasi penggunaan internet itu untuk penggunaan e-commerce dan IoT atau Internet of Things, di mana masyarakat itu sudah melakukan transaksi kegiatan sosial ekonomi, misal kita jual beli atau berdagang dengan menggunakan fasilitas internet seperti di toko-toko online, atau dengan menggunakan pemanfaatan IoT di dalam akses pelayanan publik seperti adanya website yang terintegrasi, adanya sistem digitalisasi di dalam perikanan, pertanian, dan sebagainya. Nah, salah satu di dalam progres pembangunan desa digital yang telah digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat itu ada banyak. Di antaranya penyediaan infrastruktur desa atau akses jaringan internet yang disebut dengan internet masuk desa atau WiFi gratis. Itu ada juga yang menyentuh sisi multimedia, itu melakukan digitalisasi di bidang multimedia. Ada juga yang di bidang pendidikan, perikanan, kesehatan, dan pertanian. Nah, isu yang kita mau bahas adalah mengenai tentang digitalisasi di dalam sektor pelayanan publik masyarakat melalui aplikasi Sapa Warga. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada proses di mana Gubernur Provinsi Jawa Barat beserta istrinya melakukan soft launching Sapa Warga pada acara Jabar Digital Innovation Award di Trans Convention Center Bandung pada tanggal 6 Desember 2019. Nah, sekilas mengenai aplikasi Sapa Warga, Sapa Warga ini adalah salah satu program yang diluncurkan oleh DPMD Provinsi Jawa Barat, di mana di dalam itu memuat berbagai fitur yang bisa diakses oleh masyarakat, seperti tentang informasi beasiswa, informasi informasi lapangan pekerjaan, laporan pengaduan, pembayaran pajak, polling, terus adanya cyber hoax dan sebagainya. Nah, aplikasi ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh warga di tingkat desa untuk berkomunikasi langsung, baik desa dengan desa lainnya maupun desa dengan pemerintah di atasnya, baik itu pemerintah kecamatan, provinsi maupun kabupaten. Ini salah satu fitur-fitur yang ada di Sapa Warga itu, yang pertama mengenai layanan publik, itu kita bisa mengakses e-Samsat dan info administrasi KTP. Yang kedua mengenai basis aspirasi, yaitu adanya fitur untuk aduan pelaporan dari warga menuju pemerintah, lalu usulan-usulan warga, survei dari pemerintah, serta polling dari pemerintah. Lalu yang ketiga adalah informasi-informasi penting seperti nomor-nomor penting, terus pesan broadcast dari pemerintah, terus info urgent, berita, video, klarifikasi berita hoax, benar informasi, dan bahkan di dalamnya tuh untuk kaum pelajar tuh biasanya ada informasi mengenai adanya beasiswa dan lapangan pekerjaan. Kemudian saya izin share tentang ini. Ini tampilan website resmi dari Sapa Warga milik Pemprov Jabar, di mana di sini warga bisa melihat apa sih Sapa Warga itu. Nah, di Sapa Warga ini adalah salah satu platform yang membantu warga di dalam menyalurkan aspirasi, terus mendapatkan informasi penting dari pemerintah provinsi, lalu akses layanan publik itu secara digital. Jadi di sini sudah satu pintu semua ada. Nah, ini salah satu cuplikan, kita bisa tonton sebentar. Nah, itu sekilas tentang Sapa Warga ya, teman-teman. Jadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DPMD Provinsi itu sudah meluncurkan sejak tahun 2019 yang namanya Sapa Warga. Jadi, akses layanan publik,
informasi penting dan aspirasi warga itu sudah bisa disalurkan di dalam satu aplikasi ini. Kenapa mengambil isu ini? Karena di dalam transformasi teknologi ini pasti menjadi salah satu salah satu solusi yang dikembangkan oleh berbagai sektor baik di instansi pemerintah, swasta maupun yang lain. Jadi istilah digitalisasi itu akan sangat lekat dengan outputnya itu aplikasi, terus tentang kemudahan di dalam mempermudah pekerjaan dan sebagainya. Jadi penggunaan teknologi saat ini sedang sangat sedang digadang-gadangkan di dalam penggunaannya. Nah, salah satunya Sapa Warga ini adalah produk yang diluncurkan di dalam membantu warga untuk menyalurkan aspirasi, menerima informasi maupun mengakses pelayanan publik. Tuh. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kesimpulan dari pemaparan kali ini, transformasi teknologi itu bisa diwujudkan di dalam berbagai macam, akan tetapi pasti di dalamnya itu memuat plus minus gitu kan. Nah, salah satunya aplikasi Sapa Warga ini meskipun sudah memenuhi konsep dan tantangan zaman, akan tetapi di dalam pelaksananya pasti ada selalu hambatan dan tantangannya tersendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bermanfaat ya. Kayaknya kalau lihat dari aplikasi Sapa Warga tersebut itu kan sangat banyak fitur yang dapat dimanfaatkan sebenarnya ya. Dari mulai layanan publiknya, terus aspirasi masyarakat juga bisa melakukan aduan atau usulan, lalu di sana juga terdapat informasi yang mengenai berita, terus juga beasiswa dan lowongan kerja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dalam kehidupan dia sehari-hari gitu ya. Nah, mungkin pasti kan dalam meluncurkan satu aplikasi itu akan ada hambatan atau kendala yang akan terjadi gitu ya, yang akan timbul. Nah, kira-kira nih hambatan atau kendala apa aja sih yang menghambat supaya Sapa Warga ini mungkin kan tidak semua. Mungkin ini kan dari 2019 ya diluncurkannya. Apakah sampai sekarang itu sudah diaplikasikan secara baik oleh masyarakat atau memang belum? Nah, kalau misalkan memang belum, kendalanya apa yang kira-kira terjadi? Mungkin itu ya. Ada yang mau merespon? Kalau menurut saya, tadi dari pemaparan Pak Rizal ya, angka penggunaan teknologi informasi dan keefektifannya tuh masih 65% kan, berarti belum mencapai 100% gitu, berarti masih sangat kurang dan pasti ada kendala. Kemungkinan dari analisa saya, masalah-masalah yang bisa muncul itu atau kendala-kendalanya, jadi pertama satu, penguasaan teknologinya oleh si operatornya itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, biasanya nih, karena ini termasuk aplikasi baru ya Sapa Warga dan belum banyak orang tahu atau warga-warga sekitar tahu mengenai aplikasi ini sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal aplikasinya sendiri. Lalu yang ketiga mungkin dari faktor finansial ya gitu untuk pembelian, apalagi di desa-desa ya kan nggak semua orang berkecukupan untuk membeli misalnya kuota atau pulsa untuk membeli paket internet gitu. Itu sih saya rasa salah satu kendalanya. Mungkin yang lain ada contoh-contoh kendala yang lain? Ya, mungkin dari Ibu Amita ya. Ya, ingin menambahkan mungkin keterbatasan yang dimilikinya itu ada juga dari masyarakatnya yang tidak bisa mengakses langsung aplikasinya. Jadi kan kalau aplikasi ini tuh hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, perwakilan dari desanya, semisal ketua RW-nya. Jadi masyarakat jika ada keluhan pada saat itu harus melapor dulu kepada ketua RW-nya atau ketua RT-nya atau perwakilan dari pemegang akun dari aplikasi ini, sehingga informasinya mungkin jadi terhambat atau terlambat. Kadangkala ada juga kan masyarakat yang menjadi malas untuk untuk menyampaikan secara
tepat waktu gitu kan. Jadi masalah ini tuh tidak cepat selesai gitu. Selain itu mungkin kendalanya ada di infrastruktur karena kan kuota itu ada batas waktunya. Jadi tidak selamanya kuota itu bakal tersedia. Ada kalanya kuota itu habis. Jadi sebaiknya disediakan kayak WiFi atau enggak dari HP-nya itu sendiri. HP itu kan bisa jadi suatu saat akan rusak dan tidak bisa digunakan kembali sehingga harus ada penyediaan kembali infrastruktur-infrastruktur yang mendukung. Itu betul banget ya. Tadi hatur nuhun Bu Giata sama Bu Amita. Memang betul secara garis besar di lapangan yang masih menjadi kendala itu yang pertama aspek penggunanya gitu kan. Dalam hal ini adalah operatornya. Sapa warga itu kalau tidak salah yang bisa mengakses itu hanya pemerintah desa dan RW saja, sehingga tidak semua mempunyai akses karena dikasih akun dari pemerintah. Sehingga ini sangat bergantung pada pengguna itu sendiri. Kadang-kadang operator itu gagap teknologi misalkan atau gaptek tidak bisa mengoperasikan, dan ketika warga ada aduan pun ini juga menjadi kendala. RW-nya juga bingung kan menggunakannya gimana. Terus yang kedua dari segi infrastrukturnya, ada juga desa-desa yang ada di daerah blind spot gitu kan, belum ada internet. Meskipun platformnya sudah tersedia, akan tetapi mereka tidak bisa akses gara-gara jaringan yang tidak maksimal. Terus yang ketiga mengenai kemampuan di dalam penggunaan tersebut. Pemerintah sebetulnya sudah menyediakan dari segi handphone kalau nggak salah untuk akses di dalam sapa warga tersebut, sehingga pengguna atau operator yang tidak mempunyai gadget atau alat yang bisa digunakan mengakses tersebut diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai salah satu dukungan agar aplikasi ini bisa diakses oleh masyarakat. Nah juga tidak semua desa itu menganggarkan dari segi pembelian kuota misalkan, dan orang yang bersangkutan juga tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk memfasilitasi penggunaan aplikasi tersebut, sehingga ini juga menjadi salah satu kendala. Belum lagi ada juga yang sifatnya tuh masyarakatnya yang tidak tahu karena tidak tersosialisasikan. Tadi benar dibahas itu kan, ini ada aplikasi yang bisa memuat aspirasi warga dan sebagainya, akan tetapi warganya juga nggak tahu. Nah ini juga salah satu kendala yang ada gitu di lapangan. Meskipun peluncurannya sudah dilakukan, tapi penyebar luasan informasi tidak belum maksimal gitu ke setiap masyarakat, sehingga ada juga di beberapa daerah yang memang belum mengenal apa sih itu spa warga gitu, bagaimana penggunaannya, belum lagi kalau operatornya juga belum bisa mengoperasikannya gitu. Iya, dari berbagai permasalahan atau hambatan kendala itu pasti kan kita sebagai seorang ASN juga ya pasti harus kita harus mencoba untuk mencari solusi supaya permasalahan-permasalahan ini dapat kita atasi. Mungkin dalam masalah ini itu kan mengenai yang pertama tadi infrastrukturnya ya. Dari infrastruktur mungkin kita pemerintah itu harus menyediakan WiFi gratis kepada desa-desa yang mungkin bukan di perkotaan ya, lebih ke pedesaan yang dikhususkan bagi warga masyarakat yang memang tidak mempunyai akses internet yang bagus misalnya gitu. Terus mungkin yang kedua itu mengenai literasi digitalnya. Jadi kita bisa mengadakan BIMTEK atau misalnya pelatihan mengenai si aplikasi ini juga. Pertama mungkin kita rangkul dulu patriot desanya atau dari pendamping lokal desanya dan relawannya. Nah, relawannya ini kita mungkin bisa ambil dari pemuda-pemuda desa ya, seperti contohnya Karang Taruna yang memang punya peran di desa gitu. Jadi dari lingkup kecil ini kita mensosialisasikan aplikasi Sapa Warga ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin apabila mereka sudah mengetahui apa saja sih manfaat yang akan didapatkan apabila kita mengaplikasikan Sapa Warga ini, sehingga dari orang ke orang pun nantinya akan tersosialisasi dengan sendirinya gitu. Jadi masyarakat mungkin terpapar apa sih Sapa Warga dan berusaha mencari tahu
manfaat dari Sapa Warga ini. Mungkin itu kali ya. Ada yang mau menambahkan dari solusinya? Sepertinya cukup, Bu. Ya. Cukup. Nah, mungkin karena kan kita dalam diskusi isu aktual ini kan mewujudkan menjadi smart government ya. Nah, sebagai seorang ASN kita juga harus menerapkan nih smart government ini. Nah, contoh konteksnya di dalam hal ini mengenai Sapa Warga, mungkin yang pertama itu kita lihat integritas ya. Di integritas ini kita lihat karena kan si Sapa Warga ini hanya bisa diakses oleh RW ya atau perangkat desa. Jadi mungkin hanya 1 atau 2 orang yang bisa mengakses si Sapa Warga ini. Nah, mungkin dari nilai integritas yang dimiliki, jadi dia tidak menyalahgunakan barang atau kekayaan milik negara, jadi harus mempunyai rasa tanggung jawab dengan fasilitas yang sudah diberikan kepada dia gitu. Jadi jangan sampai misalnya HP atau kuota internet itu dipakai di luar aplikasi Sapa Warga itu. Mungkin itu ya yang pertama, integritas. Lalu yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin saya mencoba menambahkan dari poin IT dan bahasa asing. Seperti kita tahu kan kalau ini menyangkut dengan teknologi informasi yang lebih modern ya daripada sebelum-sebelumnya. Jadi untuk kayak perangkat desanya, misalkan RW-nya sebagai perwakilan, beliau harus mampu belajar mengenai IT lebih dalam. Maksudnya lebih dalam di sini tuh lebih memahami aplikasi yang akan digunakannya, serta bahasa asing pun harus beliau sedikit-sedikit belajar untuk mendukung. Karena kan seperti kita tahu itu, kalau IT sekarang itu banyak juga yang menggunakan bahasa Inggris selain bahasa Indonesia gitu kan. Jadi agar si perangkat desa ini mampu mempelajari dan menggunakan si aplikasi ini dengan semaksimal mungkin gitu, sehingga dia bisa membantu masyarakat dengan aplikasi yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian saya menambahkan, jadi dari poin untuk networking atau jaringan ya, tentunya dengan jaringan itu kita bisa membangun dan menjalin hubungan dengan organisasi lain demi meningkatkan si sistem digital desa ini dan aplikasi Sapa Warga ini. Dari yang saya baca, dari literaturnya, salah satunya kemitraan desa digital yang sudah terjalin yaitu salah satu misalnya Tokopedia, Bukalapak, Telkomsel, dengan Bakti yang mengeluarkan penggunaan WiFi, lalu dari Cakap, dan dari perusahaan-perusahaan lainnya ya. Kemudian juga untuk dari poin entrepreneurship-nya atau kewirausahaannya, karena poin entrepreneurship ini tidak hanya semata-mata tentang penjualan atau perdagangan, tapi berikut juga dengan kreativitas, inovatif, dan keberanian, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Peluangnya salah satunya tadi, dengan aplikasi Sapa Warga, kita bisa melihat peluang-peluang misalnya dalam segi pendidikan, adanya beasiswa, lalu pertanian dalam misalnya mempromosikan dari hasil-hasil pertanian di desa tersebut, atau misalnya ada perikanan, ya perikanan, seperti itu. Dari poin-poinnya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sepertinya, Bu. Ya, oke. Jadi udah jelas ya mungkin dari kesimpulannya ya kalau mengenai diskusi kita hari ini. Jadi dalam mewujudkan smart governance itu perlu adanya kesiapan dalam teknologi, baik itu dari perangkat digitalnya sendiri ya, lalu dari sumber dayanya, kompetensi manusianya yang sebagai operator, jadi harus mampu melakukan literasi digital dengan baik dan tanggung jawab, lalu harus ada juga mungkin perlu sosialisasi ya secara masif dan berkesinambungan supaya semua warga itu bisa memanfaatkan Sapa Warga ini. Nah,
Tapi jangan lupa bahwa literasi digital ini kita harus mempunyai kecakapan yang baik. Jadi tidak hanya mampu mengoperasikan, tapi juga kita harus bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebagai seorang ASN, kita harus menerapkan juga nilai-nilai smart governance dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mungkin itu ya yang kita dapat diskusikan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan, implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai kita sebagai topoksi kita masing-masing sesuai profesi kita dan kompetensi kita. Mungkin itu aja ya diskusi kita hari ini. Mari kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.